Kata siapa sih uang 10.000 tuh gak bisa bikin kenyang? Duh, please deh, salah banget kalau kayak gitu. Sobat makan, kalau lagi main di Jakarta Selatan, coba deh sesekali tuh mampir ke warung tendaan yang ada di Kebayoran baru ini. Namanya Soban alias soto ayam ceban. Emang agak unik ya penamaannya. Nah, warung ini tuh menjual soto ayam campur nasi seharga 10.000 aja. Duh, jarang kan ketemu makanan harga murah tapi bikin kenyang. Ini loh yang aku bilang, ini tuh Soban, soto ceban. Wah, sebanyak ini ceban. Ceban. Tuh, wah Banyak banget. makanya ini mah karyawati merapat ke Soban. Bener ini. Soto ceban. Walaupun harganya cuma ceban alias 10.000 aja, tapi isiannya nggak main-main. Ada bihun, kol, ayam suwir, tomat dan daun bawang, bawang goreng dan kuah soto beningnya. Dan untuk nasi putihnya sendiri udah dicampur ke dalam semangkuk soto ayam nih. Wih, dijamin kenyang sih ini. Wow, dia kayak ini ya, kayak soto untuk baby ya. Iya bener rasanya light ya, nggak Iya, terlalu light. yang medok bumbu ya. Iya kan, ini kayak soto untuk kids friendly ya. Iya bener. Oh deh, tapi ini kayaknya ya kalau cuma gurih doang tuh kurang lengkap. Tambahin jeruk lah. Ini soto tuh nggak mungkin tanpa jeruk. Ya ini kita Nipis pakai tuh nggak jeruk mungkin. nipis nih. Nih ya. Curin ya. Kita aduk. Coba ya. Setelah ditambahin si jeruknya. Nih. Kenapa ya kalau ditambahin jeruk makan enak ya? Iya jadi seger gitu ya. Oh, Mau pakai dia selain ada nasi ada saunnya juga. ada daun. Seperti layaknya soto biasa, tapi ini nasinya udah dicampur. Oh gitu. Yes, makan berkuah kayak soto gini emang cocoknya tuh ya ketemu sambal merah. Langsung aja deh kita tuang sambelnya. Kita coba pakai sambal nih, sambalnya kelihatannya pedas banget sih nih. Aduh, itu kayaknya sambalnya medok banget ya. Wow. Chef, tahan amarah, Chef. Enak Nasi deh sambalnya pedasnya. nggak kira-kira loh. Aku dikit aja. Coba dulu kuahnya setelah ditambah sambal. Duh, aku mau langsung pakai nasi aja. Oh. Abis makan yang berkuah, terus pedes, emang cocok dihajar pakai yang segar-segar. Buat sobat makan yang belum tahu, warung Soban Haji Abdul ini juga menjual berbagai dessert kayak es kopior ini nih. Duh, warnanya tuh pink merona, kelapa kopiornya juga nggak pelit ya ngasihnya. Langsung kali kita cobain dulu Coba ya. ya, kita cobain. Ini udah tumpe-tumpe ini sobat makan. Wow, ini enak banget. Ini tuh rasanya kayak nggak terlalu manis yang maktek yang bikin Iya. enak gitu loh. Bener, sekarang cobain deh ini daging kopiornya. Aduh, enak. Nih, kalau misalkan sobat makan lihat ini tuh beda banget sama daging kelapa pada umumnya. Oh iya, dia kayak ada gerinjil-gerinjilnya gitu ya. Tuh, langsung Tuh. cobain yuk. Langsung kita cobain. Beda kan? Enak banget lagi. Gila ya, ini best combo banget loh. Ya kan? Makan soto ceban. Habis itu dilanjut kopior. Iya. Ya Allah, zaman di ibu kota sekarang, Oh. kapan lagi kita bisa nemuin makanan harga 10.000 ngenyangin? Bener. Ditambah kopior. Bener banget. Aduh, enak banget. Temennya kopior lagi, aduh. Wah, jarang-jarang ya nemu makanan murah di antara makanan hits Jaksel. Porsinya banyak, pakai nasi pula, ditambah seger es kelapa kopior yang bikin adem tenggorokan. Aduh, kira-kira berapa nih penilaian dari Chef Kai dan juga Audi ya? Jadi sobat makan, menurut kita berdua, Sobat Bapak Haji Abdul, enaknya wow, real.
Kalau lagi ada di kawasan Meruya ya, Sobat Makan jangan lupa deh untuk mampir ke warung es yang satu ini. Namanya Es Kacang Merah Bangka 778. Es kacang merah ini banyak disukai ya karena porsinya itu yang besar dan isiannya komplit banget alias nggak pelit. Do you wanna build a snowman? Chef, nih kita udah ada di Es Kacang Merah Bangka 778. Ini katanya the best nih, Chef. Kita langsung aja kali ya. Oke. Kita coba karena aku takut meleleh nih si esnya. Ini. Tos. Tos, yeay. Cobain. Ngelihat warnanya aja udah ngiler ya Sobat Makan. Esnya juga kelihatan lembut banget kayak salju. Sirup warna merahnya juga menggoda banget lagi. Kira-kira menurut Tiwi dan Chef Jerry rasanya gimana ya? Sirupnya tuh manisnya kayak beda deh, kayak pakai janji. Bukan janji-janji. Biasanya kan pakai koko pandan, nih kayaknya pakai koko Jerry deh. Masuk. Ya biasanya kadang es campuran pakainya koko pandan ya. Kan? Apa ini pas dicoba-coba? Ini wanginya aroma sirup pisang Ambon. Khas banget ya. Makin aku coba lagi tuh kok ada rasa manisnya ada, tapi ada gurihnya juga. Dari mana ya? Kan biasanya susu bukan sih? Es kacang merahnya ini gurih sih biasanya dari santan. Oh iya. Jadi dia ada ngasih rasa asin-asin dikit gitu kan? Iya, jadi kayak ada umami lah kalau misalnya masakan ya. Ada umaminya, betul. Aku ada kacang merah sama kacang hijau. Chef ada apa aja? Sama, kacang merah, kacang hijau. Oh ada cincau. Cincau ada, Well. Aku nggak nemu well. Oh ini dia, ada. Tuh, lihat deh Sobat Makan. Kacang merahnya gede-gede banget loh. Dengan harga 23.000 aja, Sobat Makan udah bisa puas makan es dengan kacang merah sebanyak ini. Tuh, kacang merah kelihatan gendut-gendut ya, Sobat Makan. Ih, dia ginu-ginu. Nah, kita makan. Empuk banget. Tapi ini lumayan unik sih. Biasa kalau aku makan es kacang merah Bangka tuh jarang ada kacang hijau. Tapi di tempat ini ada kacang hijaunya. Kita coba yuk, pakai kacang hijaunya. Walaupun namanya es kacang merah, tapi di dalamnya itu juga ada kacang hijaunya loh. Kira-kira gimana ya rasa kacang merah dicampur dengan kacang hijau? Mbak, aku ada apa lagi ya? Selain cincau, kacang merah. Ada tape. Aku sebagai orang Bandung, aku suka banget kalau ada tape. Apalagi kalau yang tapenya tuh yang empuk ya. Iya. Coba ini rasanya gimana sih kalau tape dicampur sama es kacang merah? Ini aku belum pernah coba. Manis, tapenya enak. Enak banget. Empuk, manis, ada asam-asamnya. Sekarang aku mau coba lagi dicampur-campur. Ayo. Tape, kacang merah sama kacang hijau. Cincaunya nggak sekalian, cincau? Boleh deh. Cincau boleh ya. Juga, iya. Yes. Tuh. Pulen dari kacang, kenyal-kenyal dari cincau. Ya. Terus ada sedikit berpasir dari kacang hijau. Aduh. Dan kalau menurut aku, makin dikunyah tuh kayak ganti-gantian gitu loh. Ada manis asamnya dari si tape. Tapi gak kalah rasa si cincaunya juga dominasi ya. Dominasi ya. Ini unik sih, perpaduan tekstur. Yes. Penjualan es kacang merah Bangka ini satu hari bisa mencapai 100 hingga 150 gelas. Pasti udah kebayangkan banyaknya pecinta es satu ini? Asli, kacangnya itu direbusnya super lembut. Biasanya ada yang kacang tuh suka masih kurang lembut ya. Iya. Ini pas masuk mulut tuh langsung nyos. Terus nggak kelembutan juga ya. Jadi pas gitu, enak. Es kacang merah Bangka ini emang cocok banget diminum pas cuaca lagi panas banget. Karena nyegerin dan emang bikin tenggorokan adem ya pastinya. Kira-kira penilaian dari Tiwi dan Chef Jerry gimana nih? Jadi menurut kita berdua, es kacang merah Bangka 778 rasanya rating 5. Tambah ya, mantep ya.
makan. Siapa nih pecinta makanan pedas? Sini merapat. Kali ini Audi dan Chef Gio lagi ada di daerah Tebet nih. Tempat makan yang satu ini terletak di dalam gang loh. Jadi ini tuh hidden gem banget. Namanya ayam penyet sambal tobat Pak Haji. Warung ini menjual menu ayam, ikan, serta sate-satean yang pastinya bikin perut keroncongan. Selain itu, yang terkenal di sini adalah nasi tobatnya. Ada 2 varian nih untuk nasi tobatnya. Ada nasi tobat teri dan nasi tobat cumi. Katanya abis cobain nasi ini pasti langsung tobat. Makin penasaran kan rasanya gimana? Yuk ikutin terus. Harumnya, ya Allah, ya Allah. Ini nama tempatnya apa sih, Chef? Ini ayam penyet sambal taubat Pak Haji. Oh, Bener. Ini tuh literally ketaubat hidden ya. gem nih kayaknya. Iya. Hidden gem gak sih? Hidden Iya kan? gem. Karena tadi aku masuk sini tuh agak kecil. Bukan di jalan tempatnya. besar kan? Betul. Dan perlu effort ya. Perlu masuk effort. Sini ya. Ini ada ayamnya. Ayam penyet ya. Ini ada apa ini? Kulit ya? Sate kulit. Sate kulit Sate ayam kulit ya. yang digoreng. Oke. Ini kenapa tiba-tiba ada cumi di sini? Karena ini namanya nasi taubat cumi. Oh. Jadi ada nasi taubat tuh ya. Heeh. Nasi yang diaduk sama sambal bawangnya. Pokoknya bikin tobat katanya. Wih, kelihatannya sih bakalan tobat ya abis makan nasi. Cabenya itu banyak banget loh sobat makan. Ditambah topping cuminya juga melimpah. Duh, makin ngiler deh. Kita cobain ayamnya dulu kali ya. Ayamnya dulu. Aduh, ini tipikal yang garing gitu ya, Chef ya. Wah, ini diungkepnya mantep banget nih. Kenapa? Taunya dari mana itu, Chef? Karena udah dagingnya semua empuk, lepas dari tulang tuh. Oh. Nggak pakai effort. Oh, begitu. Dan aku yakin ini bumbunya nyerap sampai ke tulang. Oke, mari kita buktikan, Chef. Kita buktikan. Coba kita buktikan ya. Wow. Kan? Iya sih. Aduh. Kulitnya. Bener-bener apa ya? Enak banget. Emang udah gak bisa diganggu gugat lagi kalau makan nasi ayam penyet begini. Wajib ditambah sate-satean. Kira-kira gimana ya rasa sate kulit ditambah sambal tobatnya? Sate kulit. Sate kulit. Sate kulit. Aku tuh suka banget ya kulit kalau yang bener-bener kering gitu. Coba ya, kita cocol pakai Kita sambal cocok pakai taubatnya. sambal taubatnya biar tobat. Kalau aku sukanya dicampur begini nih, kayaknya enak. Oh, dicampur ya? Oke, aku cobain. Coba ya. Pedes ya? Pedas banget. Pedes. Sumpah gue taubat ini. Cuman enak loh. Gurih. Dan Asalnya kena pedas banget. gorengan ini. Oh my god. Oh, ini mah benar-benar Bener-bener. satu suapan aja. Ini bikin definisi taubat. namanya sesuai dengan produknya ya. Penggemar lalapan juga jangan worry. Di sini juga dikasih kol dan timun kok. Jadi biar rasa pedasnya berkurang, makannya pakai lalapan ya. Pakai ayam enak kali ya. Aduh, boleh tuh. Kita boleh. ayam ini taruh di atas ya. Boleh. Tuh ya. Oh. Supaya nggak makin pedas. Sedap ya. Ini kalau pecinta sambal nih, pecinta pedas, Suka fix. pasti suka banget. Fix suka banget. Dan sambal bawangnya ya. Dia tuh generous banget loh. Sambal bawangnya ini bisa kelihatan ya. Rawitnya, bawang-bawangnya, semuanya tuh termasak sempurna sampai empuk, sampai lembek. Betul. Dan rasanya wow. Audi dan Chef Gio lahap banget makannya sobat makan. Kayaknya makin endul kalau semuanya dijadiin satu kayak gini nih. Sekarang aku mau cobain ya.
Semua ya? Semua jadi satu. Kita satuin aja semua. Nasi. Nasi. Pakai cumi. Pakai cumi, ayam. Pakai ayam. Sama pakai ini. Sama pakai kulitnya. Nah, kita makannya pakai kol langsung aja ya. Warung ayam penyet ini juga menyediakan satu sambal lagi loh, yaitu sambal ijo. Emang ya orang Indonesia tuh kalau makan nggak pakai sambal kayak ada yang kurang. Jadi Odi, di sini tuh yang terkenal tuh emang si sambal tobatnya ini, sama si nasi tobatnya ini. Tapi ya aku paham banget sih kenapa ini bisa terkenal. Kenapa? Enak banget. Bener sih. Enak banget. Kenapa Bu? Kalau boleh tahu? Aku rasanya pengen tobat sama Tuhan ya Allah. Pedas banget. Tuh kan, walaupun pedas tapi makanan ini tetap bisa dinikmatin dan pastinya bikin sobat makan di rumah ngiler. Tapi menurut Audi dan Chef Gio, itu kira-kira nilainya berapa ya? Pasti penasaran kan? Emang seheboh apa sih ayam penyet sambal taubat ini? Ayam penyet sambal taubat Pak Haji ini seheboh apa sih sampai seviral ini? Sampai kita tuh makannya kayak ekspresinya tuh kayak kepedesan banget. Pasti sobat makan nih penasaran, Chef. Langsung aja, Chef. Jadi Odi, Yes. menurut kita ayam penyet sambal taubat Pak Haji rasanya rating 5. Baik banget. Sobat makan, siapa nih yang doyan ngemil? Audi dan Chef Kai mau cari camilan tahu gejrot yang selalu rame pengunjung. Ini dia nih, tahu gejrot Bang Jack. Gak cuma itu aja, di warung tahu gejrot ini katanya tuh bisa request tingkat kepedesan hingga 200 cabe. Aduh, kok serem banget ya dengernya. Kira-kira Audi dan Chef Kai berani pesan cabe berapa nih? Selamat ulang tahun, tiup lilinnya. Makasih Audi. Ini aku buatin. Kalau kue biasa kan udah terlalu biasa gitu. Iya, bener-bener. Kalau ini aku buatin kamu tahu gejrot 25 cabai rawit. Pas banget ya cabenya 25, umur aku juga 25. Iya, 25 kali 2. Oke, kita langsung coba aja kali ya. Ayo, Kamu mau let's go. coba apa dulu? Aku kuahnya dulu deh. Dong. Ayo kita Kenapa 25 sih? Ayo cheers. Baru seruput kuahnya aja tuh udah ngasih ekspresi kepedesan. Doyan pedes sih boleh aja Audi, tapi nggak pakai cabai 25 biji juga dong. Kamu tahu Chef? Ini di langit-langit mulut aja itu rasanya cabai rawit. Nempel. Apalagi masuk tenggorokan tuh rasanya kayak menyala tenggorokanku. Dan nih tahu nggak? Ini baru 25. Di tempat ini tuh bisa sampai request 200 cabe. 200 cabai. Kebayang nggak? Pak, mau yang 200 cabai, Pak. Gak usah. Wah, sekarang aku langsung cobain tahunya deh. Iya, aku juga. Duh, jadi penasaran sih sama rasa tahunya. Ini sih layak dapat predikat viral. Berani banget ya bikinin pesanan pelanggan dengan cabai sebanyak itu. Apalagi tekstur tahunya yang digoreng kering. Jadi makin melengkapi asam, manis, dan gurih dari kuah tahu gejrotnya ya. Gimana Chef, enak ya? Aku nggak dijahatin tapi kok aku nangis ya? Tapi menurut aku ini kurang deh 25 ini. Nggak, cukup. Cukup Audi. Ini terus kuahnya juga bukan cuma manis, tapi dia kayak ada gurih-gurihnya gitu. Bener, aku setuju. Boleh nggak sih langsung makan tempenya? Belum, sekali lagi dong. Biar meyakinkan. Nih, Apa? deh lihat ya. Oh, Tuh, kita siram. Kita unyek-unyek. Berani nggak kayak gini, Dek? Berani dong, tuh. Cheers! Cheers. Bang!
Tenang aja nih sobat makan. Kalau kepedesan, warung tahu gejrot Bang Jack ini menyediakan menu keripik tempe yang super gurih. Satu potong tuh harganya cuma 3.000 aja kok. Bisa banget nih dimakan pakai kuah tahu gejrotnya. Atau sebagai penetral rasa pedasnya. Nah, sekarang kita coba makannya begini nih, Chef. Gimana? Pakai tempe, ya kan? Abis itu tahu sumedangnya, tahu gejrotnya nih, tuh taruh di sini. Abis itu kita mandiin dulu, Waduh, mantep. Abis itu kalau udah, kita landingkan lah di mulut. Ayo kita makan ini tahu gejrot Bang Jack-nya. Let's go. Jujur tapi kalau misalkan udah disatuin semuanya, berkurang pedesnya ya? Bener. Enggak juga sih. Dan kamu tahu nggak, walaupun kita pakai cabe ini sebanyak 25 biji, tapi harganya cuma berapa? 15.000. Ya ampun, kalau misalkan cabenya lagi mahal tetap 15.000 juga. 15.000 tetep. Nah ini tempenya satunya 3.000. Murah banget ya? Pantesan yang makan tuh rame banget, laku keras, karena itu udah murah, tapi menggugah selera, harga pas di kantong. Ini kayak chefnya, nih aku punya hadiah buat kamu. Tada! Ini buat kamu. Bang Jack juga punya ini namanya es teh manis, tapi dijadiin es batu. Ini kayak pakai teh solo deh dia. Tuh, ih, Chef Kai kenapa sih? Aku lagi kompres dulu nih. Astaga, ini kita tuh harus ngasih tahu review kita tentang tahu gejrot Bang Jack ke sobat makan. Langsung aja lah, Udil lah. Langsung aja ya. Jadi, menurut kita berdua, tahu gejrot Bang Jack rasanya rating 5.